Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat siang untuk yang menontonnya ataupun dipresentasikan untuk pertemuan kewirausahaan untuk pertemuan 7. Nah, di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Abdul Zaki. Lalu ada teman saya Raisha Nur Ramadhani, ada Sofia Adinda Fajrin, ada Rania Masida Intan, ada Nur Aini Fitriani, dan terakhir ada Raihan Muhammad Abdul Qahar. Di sini kami akan membahas tentang karakteristik suatu UMKM, bagaimana dia dari identitas, menjalankan usaha, dan menemukan jiwa usahanya. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rania. Kepada Rania, waktu dan layak dipersilakan. Yang pertama ada identitas usaha. Usaha dengan nama Uncal, oleh-oleh kelas Bogor, termasuk dalam golongan kelas usaha kecil bila disesuaikan dengan karakteristik yang ada pada sebuah UMKM. Uncal didirikan pada tahun 2010 dan sudah berjalan selama 12 tahun. Produk utama yang dihasilkan dari usaha ini yaitu salah satunya kaos. Namun, tidak hanya produk kaos yang dijual di Uncal, tetapi juga terdapat produk penunjangnya yaitu souvenir-souvenir seperti topi, gantungan kunci, magnet kulkas, dan lain-lain. Selain itu, Uncal juga menyediakan custom produk seperti tote bag, hoodie, dan seminar kit, dan lain-lain. Usaha ini berlokasi di pusat kota Bogor, lebih tepatnya di Jalan Ciremai Ujung Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Usaha ini tentunya sudah memiliki surat perizinan seperti yang pada ada gambar. Selanjutnya adalah identitas dari pemilik usaha. Nah, usaha ini yang dinamai Uncal ini didirikan oleh dua pemilik usaha, yaitu yang bernama Pak Dodi sebagai narasumber wawancara kami dan Pak Lutfi sebagai founder atau pendiri usaha. Saat ini Pak Dodi berusia 48 tahun. Ia mulai merintis usaha Uncal ini ketika beliau di umur 35 tahun. Tingkat pendidikan terakhir Pak Dodi yaitu Diploma 3. Kemudian sebelumnya ia pernah menjadi staf administrasi di Sekolah Madaniyah. Namun karena merasa bosan, ia akhirnya memutuskan untuk memulai karirnya di dunia bisnis. Kemudian pekerjaan utama Pak Dodi saat ini yaitu menjadi pimpinan atau pemilik usaha Uncal. Sedangkan pekerjaan sampingannya adalah seorang YouTuber dan podcaster. Secara keseluruhan, usaha Uncal ini dikelola oleh Pak Dodi, mulai dari desain produknya, kemudian pemilihan bahan hingga pemasarannya. Baik, selanjutnya ada cara pemilik UMKM membangun jiwa wirausahanya. Pemilik UMKM Uncal Bapak Dodi memiliki cara tersendiri untuk membangun jiwa wirausahanya. Salah satunya selalu belajar dari pengalaman yang ia dapatkan. Dari pengalaman tersebut, sedikit demi sedikit jiwa wirausaha Pak Dodi terbangun hingga pada akhirnya ia memfokuskan dirinya untuk mengembangkan usaha kaosnya. Motivasi Pak Dodi dalam menjalankan usaha ini karena termotivasi untuk membuat kaos yang menjadi ciri khas orang Bogor. Pak Dodi juga mendapat inspirasi dari outlet di kota-kota lain yang sudah terkenal, seperti Jogger di kota Bali dan Dagudu di kota Yogyakarta. Nah, yang selanjutnya tentang nilai tambah produk di masa pandemi. Nah, untuk bertahan dan mempertahankan dan meningkatkan pengembangan produk dari Uncal sendiri, terus meningkatkan kualitas produk untuk menarik kepercayaan agar terus digunakan oleh pelanggan. Dengan mengembangkan produk baru untuk menimbulkan ketertarikan pelanggan pada inovasi produk tersebut, yang gunanya terus ditingkatkan seperti meningkatkan kegiatan promosi semenarik mungkin dari harga maupun membuat iklan guna untuk menarik minat masyarakat dalam menggenjot peningkatan penjualan, di mana pada saat masa pandemi sendiri produk dari kaos Uncal mengalami penurunan penjualan yang biasanya dapat menjual 2.000 sampai 2.500 per piece dalam sebulan. Dalam masa pandemi omsetnya berturun 50%. Nah, untuk mencikapi hal tersebut, mereka melakukan penambahan nilai produk agar produknya dapat bertahan dan berkembang.
ada tantangan dan resiko UMKM. Yang pertama, dalam mencapai segmen target pasar yang baik, terdapat beberapa kendala. Yang pertama, semakin banyaknya pesaing pedagang kaos yang sejenis dengan kisaran harga yang relatif lebih murah. Yang kedua, ada beberapa produk kaos dengan desain yang kurang menarik, sehingga minat pembeli itu berkurang. Nah, di masa pandemi ini terjadi penurunan omset diakibatkan perekonomian turun. Pertama, ada risiko dari tantangan yang dialami mengakibatkan omset penjualan menurun dan terjadi penumpukan produk. Oke, baik, selanjutnya adalah mengatasi risiko dalam UMKM. Dalam mengatasi risiko dalam UMKM, di sini ada beberapa 4 poin, yaitu memberikan dan menetapkan harga yang relatif sama dari pedagang kaos lainnya. Maksudnya, yaitu seperti di toko sebelah atau toko online, agar menyesuaikan harga shop di perusahaan angkel ini. Yang kedua, diskon juga diberikan pada pelanggan yang mempunyai kartu member dan membeli produk dalam jumlah besar. Maksudnya, jadi seperti dengan memberikan jumlah dengan harga diskon besar itu akan membuat menarik sedikit konsumen. Dan apabila mempunyai kartu member, kita akan mengetahui pelanggan tetap atau pelanggan setia yang selalu membeli produknya. Kemudian yang desain produk dibuat lebih beragam dan menyesuaikan produk kaos tersebut pada pelanggan di kalangan usia anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan bapak-bapak. Dengan memberikan desain yang lebih banyak, otomatis konsumen akan dapat memilih produk yang dia ingin beli. Lalu selanjutnya adalah melakukan promosi secara online dan offline. Yang kita ketahui media sosial itu sangat banyak sekali, ada seperti IG, Facebook, Instagram, dan TikTok, ada Shopee, ada Tokopedia. Kenapa harus melakukan secara online? Karena itu menambah daya tarik untuk kita melakukan promosi agar masyarakat atau konsumen mengetahui produk yang kita ingin jual. Lalu ada offline. Offline itu kita terjun langsung. Kita memberikan sebuah promosi secara terjun langsung kepada masyarakat dengan relatif harga yang bisa kita jual murah atau produk yang kita lebih unggul dari produk kita. Sekian, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah membacakan dan menjelaskan materi kita mengenai toko oleh-oleh kaos Uncal yang berada di Kota Bogor. Sekiranya bagi teman-teman semua yang melihat video ini dan Bapak dosen pembimbing yang ingin berkomentar ataupun menanggapi dari hasil presentasi kami, bisa melakukan di kolom chat YouTube yang ada di bawah. Terima kasih.